Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Istilah K3, izin perusahaan dan kesehatan kerja, Hypercase, disingkat K3, dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health. Tujuan K3, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Contoh K3, penyediaan alat pelindung diri yaitu APD, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, keselamatan kerja, asuransi, fasilitas dan sarana kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh dari alat K3 yang berupa ada helm, kacamata, jaket pelindung, sepatu safety, dan sarung tangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Syukur Arya. Baik, selanjutnya macam-macam kecelakaan kerja. Menurut jenis kecelakaan, yang pertama terjatuh, tertimpa benda, tertumpuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, serta kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Menurut penyebabnya, mesin misalnya, mesin pembangkit tenaga listrik, mesin pengrajin kayu, dan sebagainya. Selanjutnya alat angkut, misalnya alat angkut darat, alat angkut air, dan selanjutnya bahan-bahan berupa zat-zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya. Ada pula lingkungan kerja di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah, dan penyebab lain tersebut di atas. Macam-macam kecelakaan kerja menurut luka atau kelainan. Yang pertama ada patah tulang, yang kedua dislokasi atau keseleo, yang ketiga regang otot, yang keempat memar luka dalam yang lain, 5 amputasi, yang keenam luka di permukaan, 7 gegar dan remuk, 8 luka bakar, 9 keracunan-keracunan mendadak, 10 pengaruh dari radiasi, dan lain-lain. Macam-macam kecelakaan kerja menurut letak kelainan dan luka di tubuh. Yang pertama ada kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Dan selanjutnya penyebab kecelakaan kerja. Perilaku yang tidak aman melingkupi, yang pertama sembrono dan tidak hati-hati dalam bekerja. Yang kedua tidak mematuhi peraturan. Yang ketiga tidak mengikuti standar prosedur kerja. Keempat tidak memakai alat pelindung diri. Kelima kondisi badan yang lemah. Dan kondisi lingkungan yang tidak aman termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Selanjutnya, manajemen K3 ialah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangkaian pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Selanjutnya, SMK 3, Sistem Manajemen K3. Adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iswanto. Oke, baik. Selanjutnya adalah 5 prinsip dasar manajemen K3. Prinsip dasar 1, penerapan kebijakan K3. Yang kedua adalah perencanaan penerapan K3. Yang ketiga adalah penerapan K3. Yang keempat adalah pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima adalah peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara kesinambungan. Tujuan penerapan sistem manajemen K3. Yang pertama adalah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua adalah meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan efisien dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Yang keempat adalah proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam adalah mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Yang ketujuh adalah meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Yang kedelapan adalah pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. Siapa saja yang perlu menerapkan sistem manajemen K3? Sesuai pasal 3 Permenker 5 Men 1996, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3.